Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Herman Hamdani dan Ibu Nora Akbarsya selaku dosen rancangan percobaan program studi perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Kampus Unpad PSDKU di Pangandaran dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan rancangan percobaan pada sebuah penelitian. Sebelumnya, izin perkenalan, nama saya Cynthia Widayani dengan NPM 230110180 Nah, untuk rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian yang berjudul Pengaruh Perbedaan Frekuensi Grading Terhadap Pertumbuhan dan Kelulus Hidupan Larva Ikan Patin Siam atau Pangasianodon Hypophthalmus, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama metode penelitian, kedua parameter pengamatan, kemudian analisis data, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan percobaan, rancangan acak lengkap atau RAL, dengan 4 perlakuan dan 3 pengulangan. Untuk perlakuannya yang pertama yaitu tanpa perlakuan grading, perlakuan kedua perlakuan 1 kali grading, perlakuan ketiga perlakuan 2 kali grading, dan perlakuan keempat perlakuan 3 kali grading. Kemudian parameter pengamatan. Parameter pengamatan di sini yang pertama ada pertumbuhan yang meliputi panjang dan berat, kemudian laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate atau biasa disebut juga SGR, kemudian kelulus hidupan atau survival rate, biasa juga disingkat dengan SR, dan kualitas air. Nah, untuk nilai kelulus hidupan atau SR dapat dihitung dengan rumus Effendi, yaitu rumusnya SR sama dengan NT dibagi N0 dikali 100%, di mana NT yaitu jumlah ikan yang hidup pada akhir pengamatan, dan N0 yaitu jumlah ikan pada awal pengamatan. Kemudian untuk menentukan laju pertumbuhan spesifik dapat menggunakan rumus dari Go et al. Yang rumusnya SGR sama dengan ln kali WT dibagi W0 dibagi T dikali 100%. Di mana WT adalah berat ikan pada akhir penelitian, W0 berat ikan pada awal penelitian, dan T adalah waktu penelitian. Kemudian analisis data. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan analisis sidik ragam atau ANOVA. Pada tabel ini adalah rumus perhitungan analisis sidik ragam atau ANOVA. Yang pertama ada DB, perhitungan DB atau derajat bebas. Untuk DB perlakuan, rumusnya T-1, T itu perlakuan dikurang 1. Kemudian untuk derajat bebas galat, yaitu rumusnya perlakuan dikali ulangan dikurang 1, dan untuk derajat bebas totalnya, derajat bebas perlakuan ditambah derajat bebas galat. Kemudian untuk JKP perlakuan, JKP galat, dan JKP total, yaitu JKP perlakuan ditambah JKP galat. Dan untuk KT atau kuadrat tengah, rumusnya JKP dibagi derajat bebas perlakuan. Untuk kuadran tengah galat, JKG atau jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Dan untuk perhitungan F hitung, KT dibagi KTG. KTP itu kuadrat tengah perlakuan, dan KTG yaitu kuadrat tengah galat. Dan untuk nilai F tabel yaitu ada 5% dan 1%. Rumusnya F dikali P1 dikali P2. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pembahasan pada pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini meliputi berat dan panjang, pengamatan berat dan panjang. Pada tabel ini bisa dilihat pada pengamatan berat bobot awal dan bobot akhir, serta panjang awal dan panjang akhir.
Nah, pada tabel ini dapat kita simpulkan bahwa perlakuan C dan D berbeda nyata terhadap perlakuan A dan B. Kemudian perlakuan C terhadap D tidak berbeda nyata, perlakuan A terhadap B tidak berbeda nyata, dan perlakuan yang terbaik yaitu pada perlakuan C, karena merupakan nilai yang paling tinggi di bobot akhirnya 536,2 dan untuk panjang akhirnya 4,26. Yang kedua, specific growth rate atau laju pertumbuhan spesifik. Nah, dari tabel dapat kita lihat pada kolom rata-rata terdapat dua notasi yang berbeda, yaitu notasi A dan B. Notasi ini menunjukkan bahwa pada hasil terdapat hasil yang berbeda nyata. Selanjutnya, analisis sidik ragam atau ANOPA nilai laju pertumbuhan spesifik. Nah, untuk perhitungan analisis sidik ragam bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk DB yang pertama, DB perlakuan. Untuk DB perlakuan didapatkan dari jumlah perlakuan yaitu 4 dikurang 1. Kemudian untuk DB galat yaitu jumlah perlakuan 4 dikali jumlah ulangan 3 dikurang 1, dan DB total yaitu DB perlakuan ditambah DB galat. Dan untuk jumlah kuadrat atau JK perlakuan hasilnya 3,2 dan JK galatnya 0,64 serta JK total 3,83. Dan untuk KT atau kuadran tengah 1,07 didapatkan dari JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Kemudian untuk KT atau kuadran tengah galat yaitu JK galat dibagi DB galat. Dan untuk F hitung didapatkan 13,38 hasil dari KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa F hitung lebih dari F tabel, di mana F hitung lebih dari F tabel 0,05 atau F tabel 5% itu berpengaruh nyata, dan F tabel lebih dari F hitung lebih dari F tabel 0,01 atau 1% itu berpengaruh sangat nyata. Nah, pengaruh perbedaan dapat diketahui dengan melakukan uji Duncan. Hasil dari uji Duncan dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan C berbeda sangat nyata terhadap perlakuan B dan perlakuan A, namun tidak berbeda nyata pada perlakuan D. Kemudian, perlakuan D berbeda sangat nyata terhadap perlakuan A dan perlakuan B. Dan perlakuan A tidak berbeda nyata terhadap perlakuan B. 3. Kelulus hidupan atau SR. Nah, nilai kelulus hidupan dapat kita lihat pada tabel ini. Dari tabel dapat dilihat bahwa pada nilai rata-rata terdapat perbedaan notasi. Ada tiga notasi yang dipakai di sini, yaitu A, B, dan C. Nah, perbedaan notasi ini menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Kemudian, dari hasil beberapa uji yang dilakukan terhadap nilai kelulus hidupan, sehingga memenuhi untuk dilakukan analisis sidik ragam. Nah, analisis sidik ragam dari nilai kelulus hidupan dapat dilihat pada tabel. Untuk DB perhitungannya sama seperti perhitungan yang telah saya jelaskan di awal. Untuk DB perlakuan yaitu jumlah perlakuan dikurang 1, 4 dikurang 1 yaitu 3. Dan untuk DB galat yaitu perlakuan dikali ulangan dikurang 1, dan
DB total, nilai DB perlakuan ditambah nilai DB galat. Dan untuk JK, hasilnya yaitu 1856,27 dan untuk JK galat 108,0 dan untuk JK totalnya 1964,27. Untuk KT didapatkan nilai 618,76 itu dari JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Dan untuk KT galat itu didapatkan dari nilai JK galat dibagi DB galat. Dan untuk nilai F hitung itu didapatkan dari KT perlakuan dibagi KT galat. Dan untuk nilai F tabel 5%-nya 4,07 dan untuk F tabel 1% 7,59. Analisis sidik ragam ini dilakukan untuk membuktikan bahwa frekuensi grading yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap kelulus hidupan ikan patin siam. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan juga bahwa dengan frekuensi grading berbeda memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kelulus hidupan ikan patin siam. Kemudian selanjutnya uji Duncan pada nilai kelulus hidupan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan C sangat berbeda nyata terhadap perlakuan D, perlakuan B, dan perlakuan A. Perlakuan D berbeda sangat nyata terhadap perlakuan A dan perlakuan B, dan perlakuan B berbeda nyata terhadap perlakuan A. Untuk hasil dan pembahasan terakhir yaitu kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air tercantum dalam tabel. Yang pertama, parameter yang diamati yaitu suhu. Hasil pengukurannya 28,3 sampai 32,8 sesuai dengan Potaros Sitasis 1976 dan Legendre et al. 1998b. Kemudian parameter selanjutnya ada pH dengan hasil pengukuran 7,3 sampai 8,5 sesuai dengan Arifin dan Tupang 1983. Kemudian untuk parameter ketiga ada DO dengan hasil pengukuran 3,15 sampai 3,79 sesuai dengan pustaka menurut Wojnarowicz dan Harvard 1980 dan Wardoyo 1975. Kemudian untuk parameter selanjutnya ada nitrit dengan hasil pengukuran 0,01 sampai 0,21 sesuai dengan Siska 2011 dan yang terakhir amonia dengan hasil pengukuran 0,02 sampai 0,18 sesuai dengan Gupron 2005. Nah, dari hasil penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa frekuensi grading yang berbeda berpengaruh pada pertumbuhan dan kelulus hidupan larva ikan patin siam selama 35 hari pemeliharaan. Dan frekuensi grading yang sesuai dalam pemeliharaan larva ikan patin siam adalah sebanyak 2 kali grading atau pada perlakuan C atau perlakuan ketiga yang menunjukkan nilai SGR-nya 20,75% dengan standar deviasi 0,24 dan nilai SR 9,27 dengan standar deviasi 2,88 yang dimana merupakan nilai terbaik dari perlakuan-perlakuan yang lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.